tempat itu akan cepat mengabulkan doa yang dimohonkan, sekalipun doa itu dipandang mustahil bagi sementara orang. Contohnya Quran surah ketiga ayat ke-37, paling kiri sebelah bawah. Ya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Perhatikan. Imran dengan Hannah, Imran bukan nabi, bukan rasul, menikah dengan Hannah, melahirkan Maryam. Maryam dibikinin mihrab, tempat khusus yang digunakan untuk ibadah. Ya, fokus ya. Di mihrab itu tempat yang dikhususkan hanya untuk kepentingan ibadah saja. Gak perlu luas. Saya ulang, tidak perlu luas. Misal sehamparan sajadah, kalau tidak ada ruangan, boleh. Ingat, mihrab itu bukan khusus tempat imam, bukan. Nanti saya berikan rahasia kenapa tempat imam disebut dengan mihrab. Boleh di rumah bikin mihrab, boleh, silakan. Di kantor Anda pribadi bikin mihrab, boleh, walaupun cuma sehamparan sajadah. Tapi ingat, tempat itu hanya dikhususkan untuk kepentingan ibadah. Baca Quran di situ, silahkan. Sholat sunnah di situ, silahkan. Tilawah di situ, silahkan. Berdoa di situ, silahkan. Tapi urusan dunia, keluar dari situ. Makan, keluar dari situ. Maaf, terima telepon, keluar dari situ. Update status pun, keluar dari situ. Jangan sekali-kali Anda lakukan, misalnya masuk mihrab, ceklik, sedang di mihrab, jangan ganggu dulu ya. Buang. Jika Anda punya tempat seperti ini, fokus baik-baik. Tempat khusus untuk ibadah saja, tidak disertakan dengan yang lain, maka Allah akan berikan dua hal yang tidak diberikan pada golongan selainnya. Apa dua hal itu? Satu, Allah akan mempercepat datang rezekinya kepadanya bahkan dari sisi yang tidak diduga. Dan yang kedua, tempat itu akan cepat mengabulkan doa yang dimohonkan, sekalipun doa itu dipandang mustahil bagi sementara orang. Apa buktinya? Maryam punya mihrab, kuncinya dipegang oleh pamannya Zakaria. Yang ngasih nganterin makanan, ngasih pakaiannya Nabi Zakaria. Tapi yang paling menarik, setiap kali masuk ke mihrab itu dibuka pintunya, sudah ada semua yang dibutuhkan di situ. Bawa pakaian, ada pakaian. Bawa makanan, ada makanan. Sampai bertanya Nabi Zakaria, "Ya Maryamu anna laki hadza?" Maryam, dari mana semua ini? Kan aku yang punya kuncinya. Kata Maryam, perhatikan, keluar dari lisannya, qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Sungguh paman, Allah akan memberikan rezeki seperti paman ketahui pada siapa yang dia kehendaki. Lihat rumusnya, pada siapa yang dia kehendaki tanpa batasan sama sekali. Perhatikan rumus dalam tafsir. Jika ada kalimat dalam Al-Quran menyebutkan siapa yang dikehendaki, maka itu bukan kisah yang menjadi dongeng, tapi ajakan untuk kita menjadi bagian dari orang yang dikehendaki itu. Ya, jadi kata Quran begini, Allah akan berikan rezeki pada siapa yang dikehendaki, maka itu ajakan, jadilah orang yang dikehendaki itu. Maryam menyampaikan pada pamannya, Allah akan memberikan rezeki pada siapa yang dikehendaki tanpa batas. Pamannya menyimpulkan, oh, apa yang kira-kira Maryam punya, saya nggak punya. Sampai Maryam mendapatkan rezeki tanpa batas, saya belum dapat. Maka pamannya melihat, berpikir, apa itu? Di antaranya apa? Mihrab. Dan secara cepat menyimpulkan, bukankah rezeki itu bukan makanan saja? Bukankah rezeki bukan pakaian saja? Maaf, keturunan itu rezeki. Keturunan rezeki. Nanti ada beberapa ayat dalam Al-Quran ketika Allah berikan rezeki, itu bisa berupa keturunan. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami berikan kepadamu keturunan-keturunan, kami berikan padamu rezeki, keturunanmu dapat. Kami berikan pada keturunanmu rezeki, kamu pun dapat. Jadi keturunan itu bagian dari rezeki. Bahkan nanti ada Allah yang Allah turunkan kepada keturunan, antum dapat. Jadi anak antum yang dapat, antum kebagian. Cucu antum yang dapat, antum kebagian. Banyak tuh sekarang. Dan keturunan itu sederhana. Keturunan itu bagian dari rezeki, kata Quran. Bagian dari rezeki. Maka ketika Nabi Zakaria melihat, oh, keturunan bagian dari rezeki, saya belum dapat, yang lain dapat. Maka beliau simpulkan, saya mesti jadi bagian yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana kesimpulannya? Saya belum punya mihrab, maka saya bermohon di mihrabnya Maryam itu. Bermohon di mihrabnya Maryam. Masuk ke ayat 38-nya, hunalika, di mihrab itulah beliau bermohon kepada Allah. Jadi kalau Anda, maaf sekali lagi, punya pernyataan-pernyataan dari luar mengatakan ini mustahil, ini nggak bisa, ini nggak mungkin punya keturunan, maka bagian pertama, jadilah seperti orang yang dikehendaki oleh Allah seperti Maryam. Apa caranya? Coba bikin mihrab. Walaupun cuma dikontrakan. Saya dulu ngontrak dan bukan aib. Kami nikmati itu. Bukan aib kontrak. Ya uang-uang kita juga Allah titipkan halal.
Ya, tidur di mungkin kasur yang nggak seperti orang-orang kebanyakan sekarang. Ya, kasurnya nempel ke lantainya. Cuman ukuran mungkin kasur-kasur setengah kasur mewah yang sekarang. Ya, begitu kemudian saya di atas, saya kadang-kadang di lantai, saya datang, dia sedang di kasur, kemudian pindah ke lantai. Saya bilang, ayo kita berdoa di kasur. Ah, tidaklah, saya sedang gerah katanya. Ya, Masya Allah. Dan kita punya mihrab, walaupun cuma sehamparan sejadah. Dan itu bukan aib. Bukan aib, teman-teman. Begitu Anda bentangkan itu, perhatikan apa yang terjadi. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itulah Nabi Zakaria bermohon kepada Rabbnya. Di mihrab, bikin bentangan sejadah, jadikan mihrab, di situ Anda bermohon, berdoa, beribadah kepada Allah. Apa doanya? Yuk kita mulai kalimatnya. 2 kalimat doanya. Maaf, paham sampai sini? Paham ya? Jadi keturunan itu termasuk rizki, bagian dari keturunan. Makanan rizki, pakaian rizki, uang rizki, keturunan rizki, ketenangan rizki. Jangan selalu dilihat rizki itu berupa materi.